warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau yang disingkat dengan UIN Suska Riau. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi kelas BKI 4B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang mengenal masalah-masalah sosial. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang telah dosen saya berikan, yaitu Ibu Fitriana SPDI MPD Kons, dengan mata kuliah konseling penyandang masalah sosial. Baiklah, langsung saja saya mulai pembahasan materi ini mengenai masalah-masalah sosial. Yang pertama yang kita bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan permasalahan sosial dan apa bedanya permasalahan sosial dengan konflik sosial. Permasalahan sosial ini merupakan sebagai tindak ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan yang dapat membahayakan kehidupan dari suatu kelompok sosial. Sedangkan konflik sosial adalah suatu bentuk interaksi yang ditandai dengan keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya yaitu, mengapa sih permasalahan sosial ini sering terjadi? Permasalahan sosial ini sering terjadi karena adanya suatu faktor, di mana faktor itu berupa, yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat faktor psikologis. Contoh dari faktor ekonomi yaitu berupa seperti seorang pengangguran atau suatu keluarga yang merupakan kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu faktor budaya, contohnya itu seperti kenakalan remaja atau seks bebas dan yang permasalahan lainnya. Yang selanjutnya itu faktor biologis. Faktor biologis ini bisa berupa contohnya kayak suatu anak mempunyai masalah dalam kekurangan gizi atau mempunyai penyakit yang menular. Dan yang selanjutnya itu faktor psikologis. Contoh dari faktor psikologis ini bisa terjadi karena masalah kontrol terhadap emosi. Bisa berupa stres, depresi karena dia mengalami banyak masalah. Dan yang selanjutnya yaitu contoh dari permasalahan sosial. Apakah contoh permasalahan sosial dengan contoh konflik sosial itu berbeda? Ya, berbeda. Contoh-contoh dari permasalahan sosial itu udah sangat familiar bagi kita, seperti kenakalan remaja, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, aliran sesat, atau berita-berita hoaks. Sedangkan contoh dari konflik sosial itu berupa konflik rasial, konflik politik, konflik agama, dan konflik internasional. Itulah perbedaan permasalahan sosial dengan konflik sosial. Yang selanjutnya yaitu apa saja sih dampak dari permasalahan sosial ini? Setiap masalah pasti mempunyai dampaknya masing-masing. Seperti permasalahan sosial ini, ia mempunyai dampak yang pertama itu peningkatan terhadap tindak kriminal. Yang kedua, perpecahan kelompok. Yang ketiga, perilaku menyimpang. Yang keempat, pengangguran. Dan yang kelima, kesenjangan antara kaya dan miskin. Itulah dampak dari permasalahan sosial ini. Selanjutnya yaitu, apakah ada sih cara untuk mengatasi permasalahan sosial ini? Kalau ada, bagaimana sih cara mengatasinya? Untuk cara mengatasi permasalahan sosial ini ada, karena setiap jenis masalah yang ada memiliki solusi yang berbeda-beda dalam penanganannya. Contohnya kayak angka kenakalan remaja dapat ditekan dengan memberikan ruang aktivitas positif seperti pelatihan-pelatihan bagi remaja di lingkungan sekolah dan tempat tinggalnya. Yang selanjutnya masalah pengangguran. Telah mendapat berbagai upaya dari pemerintah, misalnya
dijalankan pekerjaan bersifat padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Begitupun bagi masalah aliran sesat yang senantiasa mendapat penanganan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia. Contoh lainnya itu berupa seperti penyebaran berita hoaks yang dapat diminimalisir dengan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama dalam menggunakan sosial media. Itulah cara mengatasi dari permasalahan sosial ini. Kesimpulan dari materi yang telah saya jelasin tadi yaitu masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Dalam keadaan normal, terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Apabila antar unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu sehingga mungkin terjadi kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga video ini sangat bermanfaat buat kita semua dan dapat mengetahui dan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang masalah-masalah sosial. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.